Sobat Times Review, seneng banget bisa nge-review lagi. Kali ini Ima bakal ngajak kalian berwisata kuliner. Rasanya gurih banget dan enak. Tapi ini bukan sembarang kuliner loh, melainkan wisata kuliner yang heritage. Wow! Hola Sobat Times Review, senang banget bisa bertemu lagi. Setelah sebelumnya videografer saya sibuk semua, kini kita bertemu lagi di Times Review. Ya, kali ini Ima bakal ngajak kalian ke daerah Pasar Besar karena kemarin Ima lihat di sana terdapat sebuah toko yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena bangunannya itu masih sangat kuno. Bahkan papan namanya itu masih menggunakan ejaan lama. Namanya Toko Maju. Ya, langsung aja kita cus ke sana. Ini dia penampakan wisata kuliner heritage kita. Namanya Toko Maju. Toko yang berdiri pada tahun 1930 ini berlokasi di Jalan Pasar Besar nomor 30B Kota Malang ya. Wah, ini dia, kita sudah sampai di Toko Maju. Ini nih, heritage yang bener-bener heritage. Kita langsung masuk aja. Baru masuk aja suasana heritage-nya bener-bener kerasa. Mulai dari papan nama yang pakai ejaan lama, deretan toples kaca kuno, timbangan, black, dan beberapa perabot lawas ada di toko ini. Tuh lihat, masuk sini kayak abis lewat lorong waktu ke masa lalu ya. Hihihi. Papan namanya masih pakai ejaan lama. Ada toples kaca, timbangan, black, loyang, etalase, kursi, dan berbagai perabotan lawas lainnya. Jendela dan ubinnya juga masih kuno banget. Dan saat masuk ke sini aromanya tuh khas, hangat bikin kita auto ngiler. Yap, Toko Maju ini jualan aneka kue kering. Ada Crunches, Jan Hagel, Spekulas, Kastengels, Semprit, coklat kenari, nastar, sagon, coklat kacang, dan lain-lain. Totalnya berjumlah 25 jenis kue. Gila nggak tuh? Di sini terdapat berbagai macam kue-kue kering. Literally berbagai macam. Dan semuanya itu dimasukkan ke dalam toples kaca kayak zaman dahulu gitu. Dan kerennya di sini perkakas-perkakasnya, perabotannya itu masih menggunakan perkakas lawas. Semuanya ditata rapi dalam toples kaca yang membuat seolah-olah kita di rumah nenek. Toples kaca ini juga lah yang membuat kue lebih kedap udara dan kualitasnya tetap renyah. Kue-kue ini juga diproduksi dari oven kuno dengan tabung minyak tanahnya yang masih terawat dengan baik. Jadi ini berdirinya sejak 1930. Jadi di toko kita ada 25 jenis kue, tapi yang paling dominan mungkin ada Crunches, coklat kenari, Semprit, Jan Hagel, Spekulas, dan masih banyak lagi macamnya. Ini yang paling bestseller apa? Bestseller itu yang paling banyak kenari ya, Crunches itu sama coklat kenari, tapi sebenarnya tergantung selera orang. Di sana aku sempat cobain Crunches, kenari, dan Semprit. Rasanya tuh beneran renyah guys, gak kaleng-kaleng dan gak bikin enek. Ini nih yang aku suka, rasanya itu pas aja, sampai bikin aku gak bisa berkata-kata waktu cobain saking enaknya. Oke guys, kita coba 3 jenis kue ini. Yang pertama coklat kenari, yang kedua Semprit putih, yang ketiga Semprit coklat. Kita coba yang kenari dulu ya. Enak, nggak terlalu manis, jadinya dicamil kapan aja tuh enak. Sempritnya juga lembut ya mas. Coba yang coklat ya. Enak. Nggak bikin dulu ya. Kalau kalian perhatikan, sebagian nama kue pakai bahasa Belanda karena memang resep kue-kue di sini mengadopsi resep negeri kincir angin alias Belanda. Resep itu masih dipertahankan dari dulu hingga sekarang.
Di zaman dulu banyak orang Belanda yang tinggal di Malang. Budaya mereka suka tea time gitu deh sambil makan kue kering. Nah, kue kering Toko Maju inilah yang jadi primadonanya. Mbak, sampai tahun 70-an waktu itu saya masih SD kalau nggak salah. Itu saya masih sempat tahu ada beberapa orang Belanda yang dulunya pernah tinggal di Indonesia itu masih mencari di tempat kami. Toko Maju berdiri sejak tahun 1930. Menariknya, menurut Charles, cucu buyut pemilik toko, dulu bahasa sehari-hari di toko itu memakai bahasa Belanda. Di bahasa sehari-harinya dulu di toko itu bahasa Belanda. Ya sampai nenek saya meninggal itu tahun 83. Setelah itu generasi di bawahnya sudah nggak pakai bahasa Belanda. Mereka sudah nggak mempelajari bahasa Belanda itu. Meski demikian, pelanggan kue-kue di Toko Maju bukan hanya orang Belanda saja, melainkan juga orang-orang Tionghoa, Manado, Ambon, Kalimantan, Papua, termasuk juga orang Jawa. Dijelaskan, toko ini dulunya hanyalah halaman saja. Di belakangnya adalah rumah besar sampai tembus ke Jalan Wiromargo. Sepeninggal buyutnya barulah tanah itu dibagikan ke saudara-saudaranya. Jadi pendiri pertamanya itu siapa? Kita kurang jelas, tapi yang jelas Aset itu peninggalannya Cukam. Nama lengkapnya Teh Cukam. Itu asal mulanya pemilik pertamanya itu. Sekarang ini generasi keempat, sampai ke orang tua saya ini generasi keempat ini. Charles membenarkan interior Toko Maju dari dulu memang tidak pernah berubah. Keluarganya memang mempertahankan itu karena mereka juga pecinta barang-barang kuno dan ini menjadi ciri khas dari Toko Maju. Di sisi lain nih guys, Toko Maju saat ini sudah mulai menjual hasil produksinya secara online loh. Salah satunya disebabkan karena faktor pandemi. Harga kue-kue kering nan cantik ini beragam guys. Kue spekulas misalnya dibanderol sekitar 150.000 per kilogram. Begitu juga dengan kue-kue lainnya seperti yang hagel, almond cookies, dan butter cookies. Paling mahal adalah kastengels, per kilogramnya seharga 250.000. Tapi kalian juga bisa beli per ons. Ya, itu tadi sobat reviewers, review kita di Toko Maju. Kalau misalkan kalian mencari kue-kue kering, langsung aja datang ke sini. Terlebih di sini masih mempertahankan cita rasa zaman Belanda. Ya, kalau gitu sampai jumpa di Times Review selanjutnya ya. Bye. Kalau kalian mau ke sini, toko buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Khusus minggu hanya sampai pukul 12:30 siang. Ima saranin langsung ke sini aja guys. Merasakan vibes kuno dari toko yang tidak tersentuh modernisasi sambil menikmati harumnya kue, alias kita berwisata heritage tipis-tipis. Pulang-pulang membawa beragam kue dengan cita rasa zaman dulu yang masih terjaga.